Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam ibadah mesbah doa pagi saudara. Baik saudara, kali ini kami sedang berada di daerah kami berlibur. Biarlah saudara tetap dalam suasana apapun kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mencari wajah Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Baik saudara, kami mengajak saudara dan semua anak-anak Tuhan cari wajah Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita akan kembali beraktivitas, kita akan mencari wajah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan Yesus. Baik saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertata dan pada sorga, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan bersyukur mendekatkan diri di hadapanmu bersama dengan anak-anakmu yang sudah ingin rindu mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Kami minta Tuhan kuasa hadiratmu nyata di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rumah tangga kami Bapa. Karena kami mau Tuhan, sebelum kami akan beranjak Tuhan menjalani aktivitas kami, menikmati suasana libur kami Tuhan Yesus, karena kami Tuhan Yesus menikmati berkat Tuhan ya Bapa. Tapi kami ingin mencari wajah Tuhan terlebih dahulu, karena hanya Tuhan Yesus yang layak untuk kami sembah, untuk kami tinggikan. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembahmu Tuhan dengan rasa syukur kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikanmu, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku, sepanjang hari ini Tuhan. Hidupku katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat segala anugerahmu ya Tuhan, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan rasa syukur, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Katakan kembali, terima kasih Yesus buat anugerahmu, kasihmu Tuhan, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerahmu, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi hidup kami, Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Yesus, syukur bagimu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, syukur bagimu Yesus,
Terima kasih buat hari yang Kau beri Tuhan. Terpujilah namamu ya Aba Bapa. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terpujilah namamu, nama yang hidup. Yesus Kristus Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya Bapa. Oh, terimalah pujian kami, terimalah Tuhan rasa syukur. Ya Ramana ya Ramase, syukur bagimu Bapa. Ya Ramana ya Ramasande, ya Rama ya Ramaso. Hanya Yesus, hanya Tuhanku yang ku sembah. Bapa, Engkau baik Tuhan. Selama kami hidup kami boleh bersyukur Tuhan. Karena kami boleh Tuhan ada hari ini pun karena anugerah-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan jamahan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, baik kami hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang ada di rumah dan di dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka, Engkau sudah sediakan berkat. Bagi yang mencari wajah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan beban berat hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan, oh Bapa, tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Oh, terima kasih Bapa, Engkau sediakan bagi kami yang percaya dan mengasihi-Mu. Oh, syukur bagimu Tuhan. Oh, haleluya Bapa, haleluya. Kami mau nyanyikan kembali Tuhan, hanya untuk Engkau kami mau nyanjung tinggi namamu Tuhan Yesus. Kami mau katakan, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Baik saudara-saudara, kita nyanyikan dengan syukur. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu walaupun sedetik apapun. Ku tak dapat hidup tanpamu. Benar Tuhan, amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Amin Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kami selalu membutuhkan keselamatan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, keselamatan-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, yang berikan keselamatan bagi kami. Oh Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas jauh darimu Tuhan, lepas darimu. Sebab Kau pokok anggur keselamatan kami. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh darimu Tuhan, bila ku lepas darimu. Sebab Kau pokok anggur kami yang benar, keselamatan kami. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, yang beri keselamatan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur kami, Kaulah pokok anggur yang
buat kami selamanya. yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati, pikiran, jiwa, roh, tubuh kami untuk menyambut firman-Mu Tuhan, roti kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, keberadaan kami sedang berlibur dengan keluarga. Dan saudara, biarlah kita boleh terus membangun hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan satu tema, tanda kita adalah anak-anak Allah. Ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, saudara, tanda kita sebagai anak Allah adalah dikatakan, saudara, firman Tuhan hidup dalam kebenaran. Ya, kalau anak-anak iblis dikatakan firman Tuhan, dia tidak hidup dalam kebenaran dan dia tidak mengasihi saudaranya. Ya, sebaliknya, tanda kita sebagai anak-anak Tuhan adalah yang pertama, saudara, hidup dalam kebenaran. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, jadi saudara, sebutan anak Allah itu bukan hanya status bagi kekristenan, ya, tetapi lebih daripada itu, sebutan anak Allah itu terlebih adalah keberadaan, yaitu keberadaan anak Allah harus hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, itulah tanda pertama kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, saudara, hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan demikian. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, jadi tanda kita anak Tuhan tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Ya, saudara, dikatakan ya tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Ya, saudara, dikatakan, dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Ya, orang yang terus-menerus berbuat dosa, orang yang hidup dalam dosa, itu adalah anak-anak iblis. Ya, tetapi anak-anak Tuhan, dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, saudara, ia tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi dia hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, dikatakan firman Tuhan, tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak iblis. Ya, di dalam saudara ayat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8, ya, dikatakan bahwa orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak iblis, sebab iblis berbuat dosa sejak semula. Ya, saudara, saat kita mengalami kelahiran baru, maka kodrat manusia berdosa kita, saudara, telah Tuhan ubahkan menjadi kodrat manusia ilahi. Ya, saudara, di mana sifat-sifat Allah, benih Allah
Tuhan tanam di dalam hati kita, Amin. sehingga kita tidak lagi terus-menerus berbuat dosa. Mungkin kita bisa jatuh dalam dosa, ya saudara, namun sebenarnya kita tidak menyukai itu, saudara. Tidak suka lagi hidup dalam dosa. Namun karena kita masih manusia darah dan daging, sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan segala kelemahan-kelemahan daging kita, saudara, maka saudara kita bisa jatuh dalam dosa, ya. Misalnya dalam hal kita, ya saudara, dalam penguasaan diri, ya, menguasai emosi kita, ya saudara, ya. Tuhan proses kita, mungkin kita bisa jatuh dalam dosa, ya saudara, karena kita emosi, karena kita marah, maka saudara tanpa sadar kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia, atau kita mencaci maki, ya, sesama kita. Namun segera kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu berdosa di hadapan Tuhan, ya. Atau kita mendapat perlakuan yang tidak adil, ya, atau perlakuan yang jahat terhadap sesama, daripada sesama, maka tanpa sadar kita berespon membalas perbuatan jahat mereka, karena kita merasa bahwa saudara itu adalah layak kita lakukan. Namun kita sudah mengenal firman Tuhan yang mengatakan jangan kita membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Namun karena kita terus diproses oleh Tuhan, satu kali kita bisa jatuh dalam dosa, namun kita kembali bangkit, saudara, ya. Dan kita boleh menyangkal diri, karena teladan kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bahkan di kayu salib dia tidak mengutuk orang-orang yang menyalibkannya atau mencaci makinya, ya. Dia tidak mengutuk, melainkan dia mendoakannya dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, orang yang sudah lahir baru, ya, anak-anak Tuhan, yang disebut sebagai anak Tuhan. Dia tidak lagi suka hidup dalam dosa, ya. Saudara, ada satu perumpamaan, saudara, ya, bahwa dikatakan firman Tuhan bahwa anjing kembali kepada muntahnya dan babi kepada kubangannya. Saudara, itulah orang yang memiliki sifat yang lama, kodrat manusia berdosa. Ya, bagaimanapun manusia lahiriahnya, ya saudara, seakan baik, namun batinnya belum diubah, sehingga ia cenderung berbuat dosa, cenderung terus-menerus hidup menuruti hawa nafsu dagingnya. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ubahkan kita, sehingga benih ilahi itu, benih Allah itu tertanam dalam hati kita saat kita percaya kepada Yesus. Maka Roh Kudus bekerja, dia mengubahkan hati kita, ya. Saudara, inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan biarlah saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, ya. Saudara, ya. Saudara, buah daripada, ya saudara, kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, mengapa Yesus sebagai manusia, Allah yang telah menjadi manusia, dia tidak berbuat dosa? Karena firman Tuhan mengatakan, ia taat, bahkan ia taat sampai mati di kayu salib untuk melakukan kehendak Bapanya, ya. Nah, kita sedang diproses dalam ketaatan kita, ya. Saudara, cenderung kita kurang taat, mau jalan sendiri, pakai pengertian kita sendiri, ya saudara, menurut keinginan dan kemauan kita sendiri, pakai kebenaran kita sendiri, ya, sedangkan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan sedang bentuk dan proses hidup saudara dan saya, supaya kita merendahkan diri dan kita boleh mentaati apa yang firman Tuhan katakan, ya saudara, sehingga kita memakai kebenaran Allah sebagai dasar pedoman, tuntunan, yaitu firman Tuhan yang menuntun hidup saudara dan saya dalam segala kebenarannya, ya. Nah, saudara, biarlah hidup kita semakin hari semakin taat, ya saudara, untuk melakukan kehendak Bapa di surga, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendaknya, dan pada saat Tuhan datang,
kita kedapatan tidak bercacat celah dan kerut di hadapan Tuhan. Saudara, tanda yang kedua kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup saling mengasihi. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tanda kedua bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah hidup saling mengasihi. Mengapa? Karena dikatakan tadi firman Tuhan, karena Allah adalah kasih, dan setiap orang yang lahir daripada Allah, dia berbuat kasih. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, saudara, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, itu terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Dikatakan, barang siapa, setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Ya, saudara, itulah sebabnya Tuhan mengajar kita untuk hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni, saudara ya. Saudara, sehingga di dalam hati kita tidak ada lagi kebencian. Seperti Tuhan mengampuni kita, demikian juga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita boleh hidup saling mengasihi, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi saudara dan saya. Ya, saudara, itulah yang kita buat. Ya, saudara, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ya, itulah sebabnya kita bisa mengasihi sesama apapun saudara yang mereka perbuat. Ya, saudara, biarlah kita boleh praktekkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, hidup saling mengasihi, karena saudara, itulah yang indah di mata Tuhan. Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, di ayat yang selanjutnya. Ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, saudara, dua hal yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Yang pertama adalah membenci saudara-saudara kita, sedangkan kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan adalah hidup identik saling mengasihi satu dengan yang lain. Kebencian, saudara, menandakan bahwa kita tetap berada di dalam maut. Ya, kita tidak akan diselamatkan. Namun saudara dan saya, ya, biarlah kita boleh hidup saling mengasihi. Kita tidak boleh membenci, melainkan kita mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, dua hal yang dibenci oleh Tuhan, dua hal yang tidak Tuhan suka, yaitu yang pertama adalah membenci, yang kedua adalah menutup pintu hati. Ya, ya, saudara, dikatakan terhadap sesama yang menderita. Saudara, itu yang Tuhan tidak mau. Ya, saudara, tanda manusia akhir zaman, firman Tuhan katakan bahwa manusia, ya, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, dan kasih semakin dingin, serta saudara, karena kedurhakaan yang semakin bertambah. Ya, saudara, itulah tanda-tanda akhir zaman, manusia akhir zaman. Jahat yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Namun bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita semakin hidup dalam kebenaran. Amen. Semakin hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keadaan dunia, saudara, di mana kasih kepada manusia semakin dingin, di mana kejahatan semakin bertambah, kecemaran semakin bertambah, biarlah Tuhan memanggil saudara, ya, untuk kita menjadi terang
untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Marilah kita hidup saling mengasihi dan marilah kita hidup dalam kebenaran. Semakin hari semakin benar. Karena firman Tuhan katakan jalan hidup orang benar bagaikan cahaya fajar yang kian hari bertambah terang hingga rembang tengah hari. Ya, semakin hari hidup saudara dan saya disempurnakan oleh Tuhan. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih berkati setiap firman-Mu. Biar kami Tuhan semakin hari semakin menjadi terang, semakin hidup dalam kebenaran, dan hidup saling mengasihi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami turut dipermuliakan bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami tidak mau menutup pintu hati kami, Tuhan, apabila kami melihat saudara-saudara kami yang dalam kekurangan, dalam penderitaan, melainkan biarlah kami boleh Tuhan menolong mereka seperti Tuhan menolong hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam masalah ekonomi ya Tuhan. Dalam Tuhan kami berdoa mengalami pergumulan dalam masalah studi Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan buka jalan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bangsa kami yang dalam menghadapi masa pemilu pada tahun ke depan. Namun sekarang sudah memasuki masa tahapan-tahapan pemilu Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa kami tetap bersatu ya Tuhan di tengah perbedaan yang ada. Kami tidak mengizinkan roh perpecahan terjadi bagi bangsa kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan roh damai sejahtera ya Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kedewasaan bagi bangsa kami ya Tuhan, khususnya tokoh-tokoh politik, supaya mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kami ya, dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa ini ya Tuhan. Dan biar pemimpin yang Tuhan tetapkan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang boleh mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan bukan kepentingan pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Dan kami akhiri Tuhan mesbah doa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kau diberkati, saudara bisa share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Amin.